Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Kekuatan doa dan cinta di Manokwari. Manokwari bisa jadi berasal dari kata Menukwar yang artinya kota tua. Ya, menurut sejarahnya kota Manokwari adalah kota tertua di tanah Papua sebelum Fak-Fak. Kota Manokwari menjadi ibu kota Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dengan 29 distrik dan 412 kampung yang banyak tersebar di daerah pegunungan. Kabupaten ini masih sulit mengalami perkembangan karena berbagai keterbatasan. Kendala utamanya adalah keterbatasan akses transportasi. Sejumlah masalah di bidang kesehatan, pendidikan memerlukan perhatian tersendiri. Namun, di balik itu semua, ada kekuatan doa dan cinta yang bisa kita temukan di sini. Itulah yang menjadikan mereka bersemangat memaknai hidup. Nama saya Ona Yulianti Ulo. Umur saya 14 tahun. Saya mau sekolah tapi saya teman cerita-cerita saya. Saya sedih, saya teman-teman cerita saya mulut putus. Kau rasa bagaimana? Ona mau operasi mau jahit mulut. Kau rasa bagaimana? Lo ganggu kau? Iya. Lo ganggu kau? Lo bilang kau apa? Lo bilang apa? Kalau Ona sudah sembuh, Ona sekolah lagi. Bantu mama di rumah. Iya, kami kalau bikin Kalau di kebun, sini bikin kebun babat. Oh, Nanti depan ya kak? iya, Ban, terus baru bakar, nanti baru tanam. dibakar dia, baru ditanam. Kasih besi. Yakoba dan Yohan Ulo tinggal di Kampung Warkomi, distrik Manokwari Selatan. Mungkin bikin lidi. Mereka dianugerahi 8 anak. Sapu lidi. Ini saya sendiri bikin tangan-tangan, terus saya naik. Yakoba menggantungkan hidupnya dengan menjual hasil kebun seperti pisang. Selain yang panen setahun sekali. Selain dijual, sebagian hasil kebunnya digunakan untuk makanan pokok sehari-hari keluarga Yakoba. Pada tahun 2001, suaminya terjatuh dari mobil yang menyebabkan bagian pinggang dan kakinya tidak dapat berjalan seperti sedia kala. Sejak itulah Yakoba berjuang memenuhi kebutuhan keluarga tercinta, terutama untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Kalau mama ini, dalam rumah ini mama yang sendiri kerja. Mama kerja, mama kalau Ona belum sakit, Ona belum ini, kalau dokter belum pulang dari sana, belum mendaftar, Ona masih di rumah. Mama kalau pulang dari kebun, mama bawa kayu, bawa air, taruh di rumah, terus mama masak lagi. Terus mama bawa gerobak, bawa timba air di atas. Terus orang gerobak bawa datang, bawa pulang ke rumah. Jadi waktu saya belum cari duit, saya harus sembahyang. Saya doa, sembahyang baru saya cari duit. Untuk saya punya dalam kekurangan dalam rumah. Terus anak-anak sekolah. Jadi saya kalau saya doakan makanan itu, saya bilang selangkan burung saja bisa dia makan, mencari untuk makan. Kita manusia yang Tuhan sudah ciptakan kita harus makan. Kita harus biar Tuhan sudah ciptakan kita untuk kita punya mata, tangan, tubuh kita. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan.
Harus kita percaya kepada Tuhan supaya Tuhan bisa berikan air, berkat seperti hari kepada kita dalam keluarga. Dalam nama Yesus Kristus, kami selalu Doa menjadi kekuatan Yakoba dan keluarga dalam menjalani kehidupan. Mulai dari hal yang paling sederhana, hidup mereka dilandaskan pada nafas doa. Termasuk juga saat keluarga ini bersama-sama mendoakan salah satu anak mereka, Ona Yulianti Ulo, yang sedang berada di Rumah Sakit Umum daerah Manokwari. Kami berkat Anak kekasih kami, Yulianti, tanggal 1 kami yang di surga Juni pada saat siang yang indah dan bahagia ini. Kami dari keluarga Jumat anak tanggal 1 Yulianti Ulo yang sedang mau operasi. Engkau datang dan kuasailah dia dengan Roh Engkau lindungi mereka, jaga mereka, supaya apa yang mereka tangan-tangan mereka penuh dengan berkat sehingga mereka operasi dengan baik, lancar. Yulianti Ulo boleh mereka menerima dengan benar-benar yang kesembuhan kepada Ona ini. Manokwari adalah ibu kota Kabupaten Manokwari sekaligus ibu kota provinsi dari Papua Barat. Kota Manokwari merupakan salah satu kota bersejarah bagi masyarakat Kristen di Papua. Karena pada tanggal 5 Februari 1855, 2 orang penginjil mendarat di Pulau Mansinam dan memulai menyebarkan agama Kristen Protestan di kalangan suku-suku di Manokwari. Mereka membuka peradaban baru bagi orang-orang Papua. Dari sejarah itulah, kota Manokwari disebut Kota Injil. Kota Manokwari terdiri dari 29 distrik, 9 kelurahan, dan 412 kampung dari berbagai suku bangsa. Mereka tersebar di seluruh Kabupaten Manokwari. Ada yang tinggal di perkotaan, di pinggiran kota, dataran, maupun pegunungan dan lereng-lereng gunung. Mata pencaharian dan sistem kehidupan mereka beragam. Sebagian besar kehidupan mereka tergantung dari hasil alam. Penghasilan mereka pun hanya dapat mencukupi kebutuhan harian saja. Ya memang sebenarnya kita sebagian besar dari jumlah penduduk tadi memang hidup dalam garis kemiskinan. Ya. Kita masih dalam garis kemiskinan lah. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, ya memang perlu perhatian yang serius menyangkut kehidupan sosial. Banyak pencarian kita di sini memang masih petani, ya. Petani musiman lah. Ya kalau mereka yang di pedalaman masih dengan sistem pertanian yang subsisten yang memang ya hidup apa adanya seperti itu. Berkaitan dengan itu, masalah yang kami hadapi ini banyak. Masalah ekonominya, terus masalah pendidikan, kesehatan, semua. Masalah di daerah ini paling rumit. Dan kami punya letak wilayah yang begitu luas, jumlah penduduk yang banyak. Kondisi kesehatan masyarakat di Manokwari pun masih perlu mendapatkan perhatian, khususnya pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan. Hal ini dikarenakan akses jalan dan transportasi yang sulit membuat pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan tidak dapat dijangkau secara maksimal. Ya, jadi segala sesuatu sakit penyakit harusnya diserahkan kepada petugas kesehatan yang mendiagnosa dan melakukan terapi. Tetapi mereka langsung mengatakan ini bukan karena ini, tapi ini dibuat orang. Nah, ini sudah tertanam dan terpatri dalam aksesibilitas di
untuk mencapai puskesmas untuk daerah pegunungan itu memang kalau kita yang menjadi rakyat di sana ya mungkin kita putus asa karena sangat-sangat jauh sekali dari satu kampung ke ibu kota distrik itu lumayan jauh. Memang di daerah pegunungan jumlah petugas kesehatan kita terbatas, sangat-sangat terbatas ya. Bahkan ada satu puskesmas itu petugas kesehatannya ya cuma 5 atau 6 orang. Di daerah gunung itu kita hanya ambil distrik Anggi dan distrik Menyambo. Nah, jadi di pegunungan itu ada 14 distrik yang kita tidak ambil karena terkendala masalah transportasi. Dia tuh mau sekolah, nggak bisa karena Sumbing, malu. Bisa. Ini HB-nya masih gini. HB-nya rendah sekali. Mana bisa emang begini aku nempel enak aja. Udah lu, aduh. Nah itu orang tua juga larang. Saya lagi saya tidak makan Tapi ini soalnya operasinya berat. Dia harus ininya dia punya gusi. Baru kalau enggak ini kan giginya ini lo sobeknya nggak bisa tutup. Dia punya gusi dia juga ada masalah. Jadi kalau kurang darah itu agak susah ya. Kalau saya bicara dia tak dengar. Ini melawan satu. Dengar orang. Tidak mau belajar nggak 10 perintah Allah? Belajar nggak? Nah, belajar apa kata-katanya yang pertama? Yang kelima saja. Keempat apa dan? Kan juga harus bicara kuat. Yang keempat apa dan? Hormati orang. Nah, kalau hormati harus bagaimana sama orang tua? Marah kah? Marah kah? Tidak. Tidak dengarkah orang tua bicara? Hah? Harus dengar ya. Biar tambah cantik. Nanti orang tua bantu ya, bantu doa. Jadi anak kalau mau menghormati orang tua bantu doa ya. Dirawat dulu bisa nggak? Perbaikan gizi selama seminggu. Biar dia HB-nya rendah. Jangan rendah sekali sih, 8,4. Tapi paling enggak dia harus seminimal kan 10. Dirawat dulu deh. Bisa, masih apa kita koordinasinya? Ona Yulianti Ulo mengalami bibir sumbing sejak lahir. Ona adalah anak pasangan dari Yakoba dan Yohan Ulo. Ona merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Karena kondisi bibirnya yang sumbing, Ona putus sekolah sejak duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Di luar rencana. Tidak seperti pasien lain yang dapat pulang ke rumah setelah screening, Ona harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena kadar hemoglobinnya rendah. Nah, mama, saya minta maaf untuk saya marah kok, karena saya marah. Ya Ona bilang. Keadaan ini memaksa Yakoba pulang mengambil berbagai barang yang diperlukan selama di rumah sakit. Kalau mama Ia juga berpesan pada anak-anaknya. Hari Sabtu ke sana itu langsung mama telah pulang. Mama dia bermalam di rumah sakit. Sampai langsung mama bawa kakak openami di rumah sakit. Jadi nanti openami sampai selama 1 minggu sudah, tanggal 1 baru nanti dioperasi untuk kakak Ona. Jadi seharap sama kamu, jangan kamu main di pantai, jangan kamu masuk hutan, tetap harus istirahat. Sampai
Mama dia keluar, Ona dia sembuh sampai Opnami, sampai dia sembuh. Ona dengan mama pulang ketemu dengan kamu dengan selamat dan sehat. Ya Ona bilang. Ya, Ona bilang dulu. Bilang sama mama dulu ya. Hari-hari Ona di rumah sakit selanjutnya adalah hari-hari penantian penuh kecemasan sekaligus pengharapan. Yo apa ini? Ona, kok sayang mama kah tidak? Ona Yulianti Ulo adalah salah satu pasien yang mengikuti kegiatan bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Buddha Seci. Bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dan beberapa instansi, kegiatan bakti sosial ini diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Kegiatan bakti sosial ke-84 ini meliputi katarak, pterigium, hernia, sumbing, benjolan, dan kista. Para pasien berasal dari beberapa kecamatan yang berada di wilayah kota, pinggiran kota, maupun pegunungan. Jumlah pasien yang terjaring sekitar 1.500 orang dan kurang lebih 400 pasien dinyatakan dapat mengikuti operasi. Jadi dengan adanya kegiatan ini terbantulah untuk rumah sakit ya. Jadi yang selama ini tidak tercover akhirnya dengan kegiatan ini mudah-mudahan bisa. Walaupun tidak semua mudah-mudahan bisa. Artinya pastilah ada memberikan keringanan sedikit untuk rumah sakit, artinya tidak terbebani dengan beban yang dulu, artinya pasien harus dikerjakan, tapi karena tidak ada tenaga kerja, tidak ada tenaga ahli, dengan kegiatan ini ya mudah-mudahan bisa tercover bagian. Jadi kita harus yakin segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan niat tanpa pamrih, itu akan semacam diatur jalannya. Karena kita tidak perlu takut. Master sering mengatakan bahwa kerjakanlah apa yang baik, kerjakan saja, tidak usah ragu-ragu. Dan kegiatan bakti sosial ini pula memberikan jawaban atas doa Yakobas keluarga agar Ona dapat dioperasi. Sedih juga kalau dia sekolah. Terus dengan Ona harapan saya cepat sembuh, lo bisa ketemu kakak di sini. Perasaan saya juga malu. Kalau Ona, kalau dia mau pergi sekolah, dia teman cerita, dia pulang, dia kasih tahu saya juga malu. Ona dia menangis, dia pulang, dia kasih tahu saya juga malu. Bilang sudah, tidak apa-apa. Tolong doakan, ya Tuhan dia buka jalan, nanti kita dapat berkat nanti ya. Ada dari luar, nanti kita dapat berkat untuk semua pengurus dioperasi. Jadi saya yakin saya doa untuk Ona ini harus dia sembuh untuk kembali. Lebih baik untuk dia lanjutkan sekolah supaya tidak boleh teman-teman omong dia lagi. Sama-sama dengan Mama di tempat kampung kami nanti Ona cari untuk sembuh supaya Ona sembuh. Ona pulang keluar dari rumah sakit supaya sehat untuk bantu Mama cuci piring, pakaian, dan masak di rumah. Ona Yulianti Ulo. Iya. Ya. Yuk kita siap-siap ya. Iya. Candaan. Mama sudah tanggung jawab dari hari Sabtu sampai hari Jumat. Ona jangan takut, supaya Ona selesai operasi, Ona sembuh sehat, Ona pulang ke rumah, Ona masak untuk Mama dan Ona lanjutkan sekolah. Percaya pada Tuhan, supaya Tuhan dia tolong, Tuhan dirawat di tempat operasi di ruangan.
Oke. Terus namanya? Terus keluarganya tuh dong. Ini oh. Sekarang sudah begini, jadi saya senang sekali. Saya terima kasih. Saya minta terima kasih untuk Ona, dia sudah operasi dengan selamat. Ya, saya harap untuk dia sembuh, tetap dia sembuh dengan baik. Ya. Dia kalau dia sudah sembuh kembali, dia harus lanjutkan sekolahnya. Ya, saya yakin kepada Tuhan. Saya tiap hari saya berdoa terus untuk Ona. Berapa yang kami tinggal di ruangan, dirawat di rumah sakit, saya berdoa. Mama percaya? Ya, Mama percaya. Menurut saya ini dia sangat berjodoh dengan kita, karena pagi itu kita menemukan dia, terus kemudian kita ngobrol, akhirnya ini adalah satu jodoh yang sangat baik. Makanya hari ini kita juga punya waktu, kebetulan memang kita nggak bisa pulang, terus ternyata kita bisa datang ke sini kan ini. Jadi menurut saya ini memang jodoh dia dengan kita tuh sangat kuat gitu. Kekuatan doa Yakobus keluarga dan cinta kasih dari para relawan Seci dipersatukan dalam sebuah waktu. Kekuatan bersama ini sungguh menciptakan energi positif. Sebuah energi yang juga akan mendatangkan hal positif berikutnya. Keyakinan dan kekuatan doa yang terus dipanjatkan Yakobus dan keluarga membuat mereka tetap berdiri dalam menjalani hari-hari kehidupan. Memberikan cinta yang besar kepada setiap hal yang kita lakukan, sesederhana apapun itu, akan memberikan makna yang besar. Kekuatan doa dan cinta dalam hal apapun adalah kekuatan mutlak yang perlu kita torehkan dalam setiap kehidupan kita. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldaai@daaitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.